Baik, bismillah. Baik para akhwat, para ummahat dan para muslimah yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah. Insyaallah di sore hari yang penuh berkah ini kita akan membahas bagaimana kesehatan mental wanita dan mengatasi insecure ibu rumah tangga. Berbicara tentang wanita, maka Islam sangat memuliakan wanita dan Islam sangat memuliakan seorang ibu yang menghidmatkan dirinya, mengurus rumah tangga dan berbetah dirinya di rumah. Dan peran ibu, peran wanita diakui hampir di semua dan seluruh dunia. Banyak tulisan, banyak syair, banyak ungkapan yang mengungkapkan bahwasanya peran ibu dan wanita sangat vital dalam rumah tangga. Berbagai ungkapan Jawa, ungkapan Cina, ungkapan Jepang, peribahasa, ungkapan bahasa Arab sangat banyak. Keceriaan rumah sesuai dengan keceriaannya seorang ibu, muram durjanya rumah sesuai dengan kemuraman sang ibu. Apabila ayah sakit, rumah dan anak masih bisa ceria. Tetapi apabila ibu sakit, sangat sulit rumah dan anak-anak ceria. Banyak ungkapan, ada puisi, ada ungkapan dalam bahasa Arab. Ummi anti jannati wa anti hayati wa dunyati uhibbuki. Ibu engkau surgaku, engkau hidupku dan engkau duniaku. Dan banyak sekali ungkapan-ungkapan. Adapun dalam syariat Islam, wanita kedudukannya sangat istimewa dalam Islam. Ketika kecil, seorang wanita menjadi penghalang neraka bagi orang tuanya. Ketika dewasa, dia menjadi penyempurna setengah agama suaminya. Dan ketika tua, surga di bawah kakinya. Ini lihat bagaimana Islam memperhatikan wanita. Ketika kecil, dia menjadi penghalang orang tua dari api neraka, sebagaimana hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, man ala jariyataini hatta tablugha ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Barang siapa yang mengayomi, mendidik, menjaga anak perempuan sampai dewasa, sampai dia menyerahkan kepada suaminya, memberikan pendidikan terbaik, maka Nabi SAW mengatakan, ana wa huwa, aku dan dia akan dekat di surga, wa dhamma asaibahu, dia punya jari seperti ini, kemudian dirapatkan jarinya, menunjukkan dekatnya dengan Nabi SAW di surga, dan rumahnya juga, dan surganya pun dekat dengan Nabi SAW. Demikian juga Nabi SAW bersabda, idza tazawwajal abdu faqad kammala nisfal iman falyattaqillaha fi nisfil baqi. Apabila seorang hamba menikah, telah sempurna setengah agamanya, hendaklah dia bertakwa di setengah agama yang lain, dan hanya bisa sempurna dengan menikahi seorang perempuan. Tidak ada jalan lain. Menyempurnakan setengah agama suaminya. Dan ketika sudah tua, surga di bawah kakinya. Ya, dengan hadis yang lebih sahih riwayatnya, ada seorang sahabat, ya, beliau hendak pergi berjihad. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya, apakah engkau masih punya ibu? Hallaka min ummin, apakah engkau punya ibu? Naam. Kemudian Nabi bersabda, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Maka berbaktilah pada ibumu, sesungguhnya surga di bawah kaki ibumu. Ini jihad yang hukumnya sunnah. Sehingga Islam sangat perhatikan bagaimana
wanita, dan tentu juga memperhatikan perasaan, memperhatikan kesehatan jiwanya, kesehatan mentalnya. Semua ajaran-ajaran Islam, hadisnya, dalilnya, anjurannya, itu semua memperhatikan, dan Islam paling paham bagaimana menghargai perasaan wanita. Bagaimana wanita bisa bahagia dan betah di rumahnya menjadi ratu dan terhindar dari berbagai macam penyakit mental, terhindar dari berbagai macam permainan perasaan yang tidak bermanfaat, serta terhindar dari berbagai macam drama-drama kehidupan. Itu ada semua dalam ajaran Islam. Dan Islam sangat menghormati kedudukan seorang ibu. Hadis jelas ya, ummuka thumma abik. Ibu 3 kali baru ibu. Bahkan disebutkan bahwasanya kita tidak akan bisa membalas bakti seorang ibu apapun keadaannya, karena ibu telah mengeluarkan 4 air yang kita tidak bisa membalasnya. Mengeluarkan darah ketika mengeluarkan air berupa darah ketika melahirkan, mengeluarkan air berupa susu ketika menyusui, mengeluarkan air berupa keringat ketika mengurus, memandikan, begadang, dan yang terakhir mengeluarkan air berupa air mata, baik itu air mata kesedihan maupun air mata haru, kebahagiaan melihat keberhasilan anak-anaknya. Kedudukan ibu terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan demikian. Ibu rumah tangga, ibu yang fokus, ibu yang mendiktekan anaknya dengan alif, ba, ta, tha. Ibu yang mendiktekan dengan doa-doa keluar masuk kamar mandi, doa sebelum tidur, doa sebelum bangun tidur. Ini semua bisa terwujudkan dengan seorang ibu yang fokus lebih banyak di rumah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikun. Hendaklah para perempuan menetap di rumahnya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah berhias, janganlah berdandan sebagaimana berdandannya orang jahiliyah. Dan ini ada penjelasan, bukan berarti wanita itu terkungkung di rumah, bukan berarti wanita terpenjara di rumah, bukan artinya wanita tertelungkup bagaikan wadah panci, tertelungkup dan tidak terbuka menerima tetesan dari air hujan yang turun dari awan untuk menghidupi kehidupan di muka bumi. Dia bukan terkungkung, tetapi menjadi ratu dalam rumah, dimanjakan, dibuat tenang pikirannya, daripada sebagian wanita yang sibuk di luar, dia bermain perasaan, bermain drama, banyak pikiran, stres. Sedangkan Islam memuliakan di rumahnya, tersedia. Dan sesuai dengan fitrah seorang perempuan, apabila seorang perempuan sudah menikah, sudah punya anak, maka fitrah perempuan tidak mau keluar rumah. Malas keluar rumah. Karena di rumah, di luar banyak drama. Di luar banyak hal-hal yang harus disembunyikan, banyak sandiwara. Perempuan keluar rumah kadang-kadang harus bertopeng. Ya, dia tebar senyum, tapi di dalamnya dia menggerutu. Terkadang dia keluar bertemu manusia, dia tersenyum, cipika-cipiki, di belakang menusuk, di belakang gibah. Ya, itu perempuan karena bermain dengan perasaan. Seorang perempuan kebahagiaan di rumah tempatnya. Ya, bukan berarti perempuan tidak boleh bekerja, bukan berarti perempuan tidak boleh keluar rumah, tetapi dia itulah kebahagiaannya. Dan Allah, Rabb semesta alam, yang paling paham cara bagaimana seorang perempuan berbahagia. Yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kehidupan, dan paling tahu bagaimana bahagia dengan kebahagiaan sejati. Wanita yang fokus di rumahnya. Tetapi berlalu waktu, berlalu zaman, kita dihinggapi dengan zaman saat ini, namanya zaman sosial media. Zamannya 3G, Instagram. Zamannya TikTok, zamannya Facebook, zamannya WhatsApp, zamannya posting, pamer, story, WhatsApp story, Insta story, yang membuat perubahan besar, berdampak kepada semua sendi kehidupan, dan salah satunya adalah
berdampak pada para ibu-ibu di rumah. Berdampak pada pikiran, tenaga, eksistensi, kebahagiaan berubah dengan standar dunia maya. Yang terbaru standar TikTok. Berubah. Ya, kita flashback sekian ratus tahun yang lalu, berabad-abad tahun yang lalu, maka perempuan di rumahnya, dia bahagia di rumah. Tidak ada TV, tidak ada alat telekomunikasi, radio tidak ada. Maka ketika seorang istri di rumah fokus dengan anak-anaknya, suami bekerja, maka masing-masing fokus. Suami bekerja di luar, fokus cari uang, pergi ke hutan, pergi ke ladang. Mereka bekerja, tidak terpengaruh dengan postingan. Sang ayah pun keluar rumah, bekerja di ladang, bekerja di sawah, fokus dengan pekerjaan, tidak terdistraksi. Buka HP, lihat postingan, lihat ini. Demikian juga seorang ibu ketika suaminya berangkat kerja, dia fokus di rumah. Fokus mengerjakan rumah, mendidik anak, memperbaiki diri, sholat duha, dan sebagainya. Mereka fokus, yang dipikirkan oleh sang ayah bagaimana dia bekerja, dia berkeringat, bertanggung jawab, dia pulang membawa nafkah untuk membahagiakan anak istrinya. Demikian juga ada seorang ibu di rumah tangga, ya belum ada TV, belum ada HP, maka yang dipikirkan bagaimana bekerja, fokus, menantikan kepulangan suami, menyiapkan nasi yang hangat, menyiapkan masakan, menyiapkan minuman yang lezat. Ya, yang dinantikan adalah kepulangan suami, sehingga kebahagiaan itu adalah ketika suami pulang, istri bahagia, dan suami ketika pulang pun disambut dengan riuh piuh, anak, ya keceriaan anak-anak, tentunya dengan kebahagiaan dan kerinduan yang bertumpuk dari istrinya. Itu kebahagiaan di zaman dulu. Zaman berubah. Muncullah TV. Ya. Para ibu di pagi hari diuji dengan, zaman dulu kala diuji dengan film India dan telenovela. Di tahun 80-an, 90, ujian beratnya telenovela India. Ya, kemudian diuji dengan acara infotainment alias gibahtainment. Berubah standar kehidupan. Mulailah dilihat di TV, melihat artis cantik, artis ganteng. Mulailah menonton film telenovela, film India, film yang memperlihatkan romantisme, yang menunjukkan permainan cinta yang itu hanya ada di alam khayal, tidak ada di alam nyata. Terpengaruh. Mulailah terpikirkan yang dulu cuma fokus kerja menantikan suami pulang, sekarang suamiku nggak romantis, kiranya suamiku romantis seperti film India, pulang-pulang joget-joget gitu. Ya, ketemu tiang lingkarin langsung ya. Tiang rumah. Berubah zaman dan kemudian waktu pun berubah. Waktu berubah, zaman berubah di zaman sekarang. Ada sosmed, ada internet. Sekiranya dulu acara pegodaan terbesar ibu-ibu di rumah adalah TV. Ya. Dan hebatnya TV, mereka memasang prime time, waktu prime untuk ibu-ibu. Makanya jam 8, jam 9 telenovela, film India, gibahtainment, entertainment. Untuk mengisi hari ibu-ibu. Ya. Sekarang berubah. Dulunya hanya pengaruh TV, selesai acara, selesai ujian. Selesai hiburan. Sekarang berubah menjadi HP, Instagram, internet, sosmed. Berubah dan ini melahirkan berbagai macam permasalahan mental bagi wanita di rumah. Sekiranya badannya di rumah para ibu rumah tangga, tetapi pikirannya, angan-angan, khayalan berada jauh di luar sana. Membanding-bandingkan. Ya. Kemudian mengangan-angankan, ujian banyak. Melahirkan berbagai macam permasalahan mental. Ya. Permasalahan mental. Dari semua sisi kehidupan.
jadi ujian di zaman sekarang. Sehingga dulu benar kita katakan waqarna fi buyutikun. Benar kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa buyutuhunna khairul lahun, dan rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari mereka. Sekarang memang badan menetap mustaqarrah, badan menetap di rumah, tetapi pikiran angan, khayalan, imajinasi ya melayang-layang di dunia maya, di luar sana. Yang ini merenggut asa, membanding-bandingkan, memunculkan sikap kurang qanaah, mendukung sikap mengeluh dengan berbagai dunia, ya, dan yang lain-lainnya. Ini memunculkan berbagai macam permasalahan mental. Dan salah satu yang kita bahas di sini, munculnya perasaan insecure. Secara umum, kehadiran sosial media itu banyak menimbulkan insecure di semua sendi kehidupan. Para ayah insecure melihat temannya bisnis berhasil, jabatan naik, insecure. Anak sekolah insecure melihat temannya berhasil pamer prestasi, insecure. Para ibu juga demikian, insecure. Sosial media memunculkan permasalahan mental. Apa saja? Apa saja perasaan insecure seorang ibu rumah tangga? Muncul. Ada beberapa perasaan insecure kita bacakan dan insya Allah masing-masing ini ada jawabannya. Menghilangkan kegelisahan, menghilangkan kegundahan. Ada beberapa poin insecure ibu rumah tangga. Terlebih sekarang keterbukaan informasi, siapapun bisa bicara. Siapapun, dimanapun, kapanpun, tentang apapun bisa bicara. Termasuk yang bicara sekarang adalah kelompok feminis yang klaim mereka memperjuangkan hak-hak wanita, tapi sesungguhnya merampas hak perempuan. Karena tidak sesuai dengan fitrah. Memperjuangkan hak-hak yang berlebihan. Kalau memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan syariat, tidak apa-apa, benar, sahih. Itu pun sudah ada dalam Islam. Lihat bagaimana Islam memuliakan perempuan. Perempuan wajib mendapatkan pendidikan. Perempuan, bagaimana Islam memuliakan perempuan. Ya, jadi klaim, ya, banyak postingan-postingan feminis, ya, itu bertentangan dengan syariat, dan tidak jarang sebagian dari kaum muslimin, kaum muslimah, bahkan yang sudah ngaji maupun belum ngaji terpengaruh dengan beberapa pemikiran-pemikiran feminis yang sekarang itu tersebar luas di media, mulai masuk. Ya, feminis berjilbab, feminis bercadar, ada, perjuangkan. Padahal itu merampas. Sebelum ada feminis 14 abad yang lalu, Islam telah memperjuangkan bagaimana hak wanita, melindungi pendidikan, keamanan, kenyamanan. Kita contohkan sebelum di zaman dulu di hampir, karena sebelum Islam datang, hampir di semua negara, semua daerah, di semua wilayah, wanita direndahkan, diremehkan. Kita mulai dari tanah Arab, ya, wanita dihinakan, ya, wanita diperjualbelikan, ya, istri bisa diwariskan kepada anaknya, kemudian wanita menjadi aib sehingga dikubur, ya, sehingga sampai bayi-bayi perempuan pun bertanya, ya, bi ayyi zambin kutilat, ya, apa dosaku dibunuh, apa dosa bayi perempuan ini dikubur. Ya, kita demikian juga dengan kebudayaan Eropa, Yunani, wanita dihinakan, diperdagangkan, dipekerjakan menjadi budak.
budak seksual. Demikian juga kita beralih lagi ke tanah India. Ada kebiasaan mereka, apabila suaminya meninggal, maka istrinya juga ikut meninggal. Ya, istrinya juga harus ikut mati. Makanya tatkala kaum muslimin membuka daerah India, ya, di sana pasukan India kalah, maka para perempuannya bakar diri semuanya. Demikian juga ajaran Mesir kuno, ya, Fir'aun dikubur bersama dayang-dayang dan selir-selirnya serta beberapa istrinya, katanya dikubur walaupun hidup. Demikian juga di beberapa daerah, ya, di Asia Tengah, di Cina, di Jepang, ya, suaminya meninggal maka istrinya juga harus ikut dikubur. Islam memuliakan jauh sebelumnya. Pendidikan Islam, ya, memberikan pendidikan, bahkan banyak dalil-dalil memberikan pendidikan terbaik, termasuk tadi man ala jariyataini, siapa yang mendidik, mengayomi, melindungi. Pendidikan melindungi. Ya, jangan sampai kita sudah belajar agama terpengaruh dengan pikiran tersebut, dan ini juga melahirkan berbagai insecure ibu rumah tangga. Pemikiran feminis, dan sudah masuk pemikiran ini ke mereka wanita muslimah. Feminis berjilbab, feminis bercadar. Ya. Dan sesungguhnya mereka ingin merampas hak perempuan. Ya, mereka hanya ingin, ya, ingin merampas kehormatan. Mereka ingin perempuan keluar sehingga kehormatannya mudah dirampas. Itu yang mereka inginkan dengan dalih feminis. Perempuan bebas, perempuan bergaul dengan laki-laki sehingga kehormatannya mudah dirampas. Baik dengan cara yang elegan, dengan cara digoda, dirayu, dan gayung pun bersambut. Perempuan pun sifat dasarnya suka dirayu. Terjadilah perzinahan. Terjadilah pemerkosaan. Perzinahan. Islam telah menetapkan bahwasanya perempuan itu harus menjaga kehormatan. Lebih ditekankan wal hafizatu qanitat. Perempuan yang hafizah wal qanitat. Ya, karena suatu negeri kehormatannya itu ada pada perempuan. Mengapa demikian? Karena tergantung perempuannya. Kalau perempuannya gayung bersambut, perempuan yang membuka diri, ini namanya perzinahan. Tapi kalau perempuan yang menutup diri, namanya pemerkosaan. Apabila terjadi dari wanitanya. Jadi seruan perempuan yang dilakukan feminis harus keluar sama dan sebagainya, itu sebenarnya ingin merusak perempuan. Dan ini pengaruh dalam teman-teman, para akhwat, terpengaruh. Terpengaruh dengan hal-hal ini. Insecure. Dan yang terbaik adalah di rumahnya, perempuan. Di rumah insya Allah. Terbaik. Jangan terpengaruh dengan berbagai macam insecure. Contoh misalnya, dan tidak semua yang diangan-angankan, dibayang-bayangkan, itu indah. Saya pernah dapat pertanyaan seorang wanita karir. Sudah mulai ngaji, sudah mulai belajar agama. Wanita karir di kota besar, di Jabodetabek, kota keras, kota yang gue banget bahasanya, keras. Wanita karir sudah mulai belajar agama. Setelah belajar agama, dia banding-bandingkan. Akhirnya dia terus terang, Ustaz, mohon nasihatnya bagi kami yang masih kerja. Para perempuan. Mengapa? Karena kami perempuan di tempat kerja mudah stres. Karena perempuan tidak diciptakan sebagaimana laki-laki. Laki-laki bermain logika, perempuan bermain perasaan. Stres, banyak tekanan. Kemudian juga tidak sedikit dari kami di tempat kerja cinlok. Jatuh cinta dengan lawan kerja. Hanya saja kami perempuan pandai menyembunyikan perasaan.
Tapi kemencinlok, terbayang-bayang. Padahal kami udah punya suami, udah punya anak. Kami mengagumi kegantengan rekan kerja kami. Terbayang sampai rumah, ganteng. Padahal kami udah punya anak, kami udah punya suami. Kami wanita yang memainkan perasaan. Sekali cinlok. Kemudian kami adalah para perempuan yang mudah bermekar rasa. Terkadang sulit membedakan mana simpati, mana empati. Di tempat kerja, maksudnya dia memberikan empati, ternyata kami bersambut gayung dengan simpati. Bermekarlah bunga dan gedirah rasa. Dan tidak jarang dari kami, sebagian kami juga ada yang terlibat perselingkuhan. Baik perselingkuhan fisik maupun perselingkuhan hati. Ini untuk melawan rasa ini sangat berat. Tidak seenak yang dibayangkan. Bekerja, keluar, di kantor, bertemu. Ada juga yang terlibat perselingkuhan. Baik perselingkuhan yang ringan maupun yang berat. Saya pernah dicurhatkan. Ada yang bertanya via DM, Ustadz, saya seorang perempuan sudah ngaji. Kami sekeluarga ngaji. Tapi saya kerja di kantor. Ya, dan saya pun jatuh cinta dengan teman kantor. Dia pun sudah ngaji juga. Sama-sama sudah ngaji. Dia punya istri, punya anak. Saya punya suami, punya anak. Tapi namanya perasaan berat, Ustaz. Susah. Kami jatuh cinta dan sampai kami berzina berapa kali sebagaimana timba masuk ke dalam sumur. Kami sadar ini berat, tapi perasaan ini lebih berat. Perasaan lebih berat lagi. Tolong Ustadz, saya pengen lepas dari ini semua tapi tidak mampu. Itu pertanyaan yang masuk. Jadi tidak seindah dibayangkan. Apa yang dibayangkan. Mungkin dari sebagian ibu merasa ini gambaran umum insecure di rumah, terkungkung, bosan, itu-itu saja dan sebagainya. Coba saya kerja di luar. Tidak seindah yang dibayangkan. Stres, tekanan, dimarahin atasan, ya sistem, kemudian perselingkuhan, terbawa rasa, tidak bisa membedakan simpati, empati. Kemudian satu lagi Ustadz, ya kami ketika sudah punya uang, kami boros. Karena sifat dasar wanita adalah suka dengan perhiasan dunia. Kami punya gaji, kami punya apa, suami punya gaji, maka kami cenderung boros. Kami beli macam-macam, kami beli ini dan sebagainya. Boros. Karena memang sifat dasar perempuan suka dengan perhiasan dunia. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, ya, Inna dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu soleh. Dunia perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Kenapa disebut sebagai perhiasan? Karena supaya para wanita menyadari dialah perhiasan sehingga jangan sampai terlalaikan dengan perhiasan dunia. Karena dialah sebaik-baik perhiasan. Itu maksud hadis. Sehingga ini tidak seindah yang dibayangkan. Feminis, mereka pengen perempuan keluar semuanya, bersaing dengan laki-laki. Padahal Islam telah mengatur dengan sebaik-baiknya, sebaik-baik pengaturan dari Allah. A'antum a'lamu amillah. Apakah Allah yang lebih tahu atau kalian? Dan ini pembagian yang paling logis. Kalau bicara logis, Islam paling logis. Kebanyakan feminis, ateis, agnostik, mereka berlindung di balik kata-kata logis. Padahal mereka nggak ada logis-logisnya. Nggak ada logis-logisnya mereka. Bermain logis katanya. Ya. Ateis katanya berpikir serba logis, ateis. Logis, kita yang logis-logis aja. Tapi mereka sendiri nggak logis. Mereka punya Tuhan kebetulan katanya. Ateis, kalau kita tanya, gimana? Siapa yang menciptakan ini kebetulan? Kenapa tak jari bisa 5 kebetulan? Ya. Kenapa ada ini kebetulan? Gak bisa kebetulan. Demikian juga feminis, pakai logika, apa, tapi sungguhnya merusak. Mereka pingin perempuan keluar, bersaing dengan laki-laki. Terjadilah apa yang terjadi. Islam mengatur, harus ada pembagian. Laki-laki keluar, perempuan di rumah. Kalau bersaing bagaimana? Siapa yang ngurus anak? Harus dibagi. Jelas pengaturan Islam. Mereka pingin keluar semuanya. Perempuan kerja juga, laki-laki kerja. Apa yang terjadi di kota-kota besar? Banyak perselingkuhan. Kenapa? Laki-laki keluar kerja, perempuan juga keluar kerja. Sama-sama keluar, gak ketemu, malamnya ketemu sudah capek, lelah.
Sedangkan hiburannya hiburan dalam rumah tangga, dalam kelelahan. Suami lelah bekerja, istri lelah mengurus anak. Maka hiburannya adalah ketika keduanya berjumpa, bertemu, saling memberikan kasih sayang, saling membelai, saling memeluk, dan saling menyalurkan. Kan ini hiburan nih. Tapi kalau dua-duanya bekerja, menghadapi kerasnya dunia, hantaman, fitnah, dan kerasnya kehidupan, sama-sama capek. Sampai rumah capek, pergi gelap, pulang gelap, masa depan gelap terus. Suami pulang capek, istri pulang capek. Hiburannya sebenarnya sederhana. Hiburannya ya berdua, suami istri berdua. Ya, dimulai dari ngobrol hangat, bercerita, peluk, membelai dan sebagainya. Ini nggak ada apa yang terjadi perselingkuhan. Karena masing-masing tidak mendapatkan. Masing-masing tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, tujuan dalam rumah tangga. Ya. Ini cerita panjang, makanya saya susun buku nih. Nah, ini keluarga bahagia, terjaga dari perselingkuhan. Ini hasil dari kisah-kisah nyata. Mereka pengen seperti itu. Mereka pengen perempuan keluar, meninggalkan rumahnya. Apa yang terjadi lihat di Barat, di Korea, di Jepang. Mereka pengen keluar semua, sehingga tidak ada konsep menafkahi. Dan satu lagi curhatnya tadi, Ustadz kami sudah punya uang. Kalau kami punya uang, kami itu rasa patuh sama suami nggak ada. Kami merasa sudah independen, menjadi independent woman. Dia curhatnya seorang wanita yang bekerja di luar, sudah paham agama, dan dia melawan fitrahnya. Jadi kami Ustadz, pertama, ya, kami melawan fitrah, kami tinggalkan anak-anak, ya. Kita ngurus orang lain di kantor, anak kita diurus orang lain. Kita ngajar orang lain, anak kita diajar orang lain. Ini fitrah yang kita lawan katanya. Yang kedua, kita pun mudah stres. Yang ketiga, mudah cinlok. Perselingkuhan. Yang keempat, boros. Yang kelima, hilangnya rasa patuh dan takzim kepada suami. Karena merasa sudah punya uang. Dan tidak jarang apabila istri lebih besar penghasilan daripada suami, maka tidak jarang, tidak sedikit keluar fitrah. Keluar rasa ingin menghilangkan kepemimpinan dari suaminya. Dan ini terbukti nyata. Terbukti nyata. Pengen seperti itu, sehingga di negara barat, di Jepang, di Korea kacau. Perempuan keluar, laki-laki keluar. Apa yang terjadi? Perceraian. Tingkat perceraian tinggi di Korea. Makanya katanya film Korea itu banyak yang romantis-romantis biar banyak yang gak cerai. Tapi banyak yang cerai. Mengapa? Karena dua begitu. Begitulah kehidupan. Laki-laki keluar, perempuan keluar. Sama-sama capek. Sama-sama bersaing. Di Eropa, di Barat demikian. Sampai-sampai di Eropa demikian. Akhirnya tidak ada konsep saling mengasihi, menafkahi. Konsep memimpin, dipimpin, nggak ada. Apalagi di Barat sudah tidak ada. Tidak ada, sudah banyak yang membuang jauh ritual, membuang jauh rasa kesakralan pernikahan. Sudah banyak yang membuang jauh sakralnya pernikahan. Di Barat banyak. Tunangan kumpul kebo dulu nanti nikah. Meskipun udah punya anak belum nikah, tunangan biasa. Sakralnya pernikahan sudah hilang. Kenapa? Nggak ada. Tidak ada konsep yang jelas. Siapa yang di rumah, siapa yang keluar rumah, siapa menafkahi, siapa dinafkahi, siapa yang sayang, siapa yang disayangi. Karena sudah keluar. Perempuan keluar semuanya. Bersaing dengan laki-laki. Tidak ada lagi kesakralan pernikahan di Barat. Perzinahan. Daripada menikah, mending saya jomblo. Daripada menikah repot, mending saya menjadi sugar daddy. Daripada menikah, mending saya cari berondongan aja lah. Lebih enak. Daripada menikah, mending tunangan aja. Kumpul kebo. Dan sebagainya. Tidak ada lagi, karena konsep tidak ada. Kita lihat bagaimana kacau. Kita lihat Jepang yang katanya maju. Katanya sudah teknologinya canggih, pintar-pintar. Nggak ada yang berani nikah di Jepang. Beritanya lihat, di Jepang nggak ada yang berani nikah.
Mereka nikah 35, 40. Kenapa mereka takut melihat nikah? Takut dengan pernikahan? Karena nggak ada konsep. Perempuan kerja, laki-laki kerja. Tidak ada konsep. Bersaing. Demikian juga di barat, perempuan mengatakan, kalau kita nggak kerja ditindas laki-laki. Karena nggak ada konsep. Kalau kita nggak punya uang ditindas laki-laki. Tidak ada konsep. Tidak mau punya anak. Punya anak satu. Kemudian child free. Kenapa? Tidak ada konsep. Mereka bilang child free. Kita child free aja. Nggak punya. Dan itu sudah masuk ke Indonesia. Child free. Anak satu, dua. Punya anak merepotkan. Udah masuk. Kenapa? Nggak ada konsep. Siapa yang di rumah pegang anak. Siapa yang keluar. Nggak ada konsep. Keluar semuanya. Perempuan keluar. Nggak ada konsep. Di Jepang akhirnya nggak ada yang mau punya anak. Udah terlambat nikah, nggak mau punya anak. Akhirnya apa? Kita baca berita, menyebar beritanya. Angka kelahiran di Jepang sangat rendah. Tidak ada yang mempunyai anak. Nggak ada konsep soalnya. Tidak seperti Islam. Angka kelahiran sangat rendah. TK-TK ditutup. Sekolah SD ditutup. Angka kelahiran sangat rendah. Sehingga diprediksikan, apabila kondisi Jepang seperti ini terus, tahun 2100 Jepang akan punah. Tidak ada lagi penduduknya. Lihat Islam, konsep. Jadi apa yang digaung-gaungkan itu tidak sesuai dengan fitrah dan kenyataan serta logika. Kita lihat, itu Jepang, kita lihat Eropa. Eropa nggak ada yang mempunyai anak. Pernikahan nggak ada. Anak cuma 1-2. Sudah itu ditambah LGBT lagi. Udah child free, LGBT. Nggak ada. Sehingga di Eropa piramida terbalik. Ya, generasi tuanya menumpuk, generasi mudanya nggak ada. Inilah yang mendukung kenapa di Eropa agama Islam tumbuh dengan subur. Ya, Muslim di Eropa punya anak 5, 7, 8. Kenapa? Karena semua gratis. Sedangkan orang Eropanya, ya mereka nggak mempunyai anak. Menikah terlambat. Sudah menikah pun anaknya cuma 1. Ya, harus menikah, ada yang child free. Ada yang menikah LGBT. Ya, LGBT itu lagi bete. Enggak ya? Konsep. Ya. Sedangkan Islam, Masya Allah. Jadi ini tidak sesuai konsep. Jadi jangan sampai para ibu rumah tangga terpengaruh pemikiran-pemikiran tersebut. Allah yang paling paham. Dan tentunya dua peran ini harus dimainkan oleh sepasang suami istri. Suami bertanggung jawab. Ketika istri memutuskan di rumah fokus, maka dia perlu suami yang bertanggung jawab. Suami yang kerja keras mencari nafkah. Suami yang meratukan istrinya di rumah. Suami yang berusaha membahagiakan. Dan suami yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana pesan Nabi SAW kepada para laki-laki dan para suami. Beliau berpesan, Ittaqullah fin nisa. Wahai suami, takutlah kalian kepada Allah terkait dengan istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Wahai suami, sesungguhnya kalian mengambil perempuan tersebut, kalian mengambil anak gadis orang dengan amanah dari Allah. Mengambil dengan amanah dari Allah, menggunakan kata-kata Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian halalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Jadi para suami mengambil anak gadis orang lain dari bapaknya dengan pakai bawa-bawa nama Allah. Makanya pesan Nabi, ittaqullaha fin nisa. Takutlah kalian para suami akan amanah istri-istri kalian. Beri nafkah, kerja keras, kasih perhatian, kasih pendidikan. Jangan dilalaikan. Jangan dicuekan, ya, berikan kebahagiaan, buat dia betah di rumah, jangan dizolimi, jangan dipukul, jangan digantung, jangan dicuek, dan jangan dibuat dia sebagaimana pohon yang dahannya tidak menjulang ke langit dan akarnya pun tidak menghujam ke tanah, tetapi menggantung, tidak dinafkahi, dicerai pun tidak. Watazaruha kal mu'allaqah. Kalian tinggal dia dalam keadaan mu'allaqah, menggantung.
Demikian juga dengan para perempuan, para ibu rumah tangga. Jangan terpengaruh, jangan insecure. Hati-hati dengan menggunakan sosial media sekarang. Sekali lagi, feminis jilbab sudah ada. Berjilbab tapi mengkampanyekan ajaran-ajaran bertentangan dengan Islam. Berjilbab, feminis. Bahkan bercadar juga. Insecure. Apa saja insecure dari ibu rumah tangga akibat pengaruh pemikiran-pemikiran yang diakses setiap hari, buka HP. Karena di zaman sekarang, siapapun itu, termasuk saya, apalagi ibu rumah tangga, itu buka HP seperti zikir. Sebagaimana kita mengingat ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Kita pun demikian, tinggal diganti yazkuruna HP, jawal. Mengingat HP dalam keadaan berdiri, jalan, duduk sampai berbaring, bahkan sebelum tidur. Ya, dahulu dikisahkan para ulama, seorang ibu ketika dia menyusui bayinya, maka dia susui bayinya, dia peluk, diberikan kehangatan, dibelai, dan diucapkan doa-doa, memberikan harapan besar, semoga dia menjadi hafizoh, menjadi hafiz, semoga dia besok seperti Khalid bin Walid yang menjadi panglima, semoga dia besok seperti Ibnu Umar, yang dia sangat meneladani Nabi sampai-sampai gaya jalan Nabi diikuti, semoga dia besok seperti Ibnu Abbas, bahrun ilm, ya, lautan ilmunya umat ini. Semoga besok dia seperti Ibnu Mas'ud, ahli dalam tafsir. Semoga dia besok seperti Zaid bin Sabit, penulis wahyu. Semoga dia seperti ulama. Begitu dulu para ibu menyusui bayinya, disusui, dicurahkan, ya, didoakan, menaruh harapan-harapan besar. Sekarang menyusui bayi sambil menaruh harapan juga pada keranjang merah dari aplikasi merah. Kapan ini keranjangnya ini di check out? Itu harapan. Tuh, ternyata 5 menit lagi sesi tanya jawab ini. Tadi masih mukadimah ini. Waduh. Kasihkan mukadimah kita ya. Baik, langsung poinnya saja. Poinnya. Ya. Poinnya apa saja insecure-nya ibu rumah tangga? Pertama, insecure karena tidak bekerja dan menghasilkan uang. Yang kedua, insecure tidak bisa berkarir dan bebas pergi-pergi keluar rumah. Yang ketiga, insecure tidak bisa pakaian bagus, tidak bisa pakaian model branded. Ya, di rumah cuma pakai pakaian dinas terus, yaitu baju daster. Ya, baju daster. Ya, baju daster ya, dengan parfum parfum khas ibu rumah tangga, minyak telon, minyak gosok. Itu parfum khas. Keempat, insecure tidak bisa merawat tubuh, tidak bisa merawat kecantikan karena di rumah saja. Kelima, insecure karena lingkungan baru, misalnya dibawa suami ke rumah ibunya. Jadilah dia tinggal di perumahan yang namanya PMI, Pondok Mertua Indah. Ini insecure juga, ini makanya saya nulis buku. Saya nulis buku Fikih dan Psikologi Muamalah Istri dan Ibu Mertua. Ini kombinasi ya, bukan VS ya. Ibu dan istri dan ibu mertua. Kemudian insecure karena jauh dari keluarga inti, dibawa suami merantau, jauh dari ayah yang menyayangi, jauh dari ibu yang mengasihi, dan jauh dari saudara-saudara, teman sepermainan ketika kecil. Ya. Kemudian insecure dengan berbagai komentar. Sekarang komentarnya di sosial media. Ya, karena wanita umumnya lebih peka terhadap telinganya dan pakai perasaan. Ya, komentar tentang anak, komentar insecure anak dikomentari, insecure rumah dikomentari, insecure belum punya anak, insecure tentang dikomentari masakan dan sebagainya. Ini beberapa insecure ibu rumah tangga. Dan masing-masing ada jawaban dan pembahasan. Ini baru pembahasan inti jemaah. Ya. Baik, karena waktunya singkat, saya bahas dengan ringkas ini. Ya, termasuk insecure, perempuan sering dihakimi.
Ya, kalau anak-anak kurus, yang disalahin ibunya, kok kurus banget, nggak diurus. Ya, sering dihakimi. Ya. Kalau rumah berantakan, kemana aja, ngapain aja, dihakimi. Kalau masakan nggak enak, ya Allah, kok perempuan nggak bisa masak, ya, dihakimi. Ya. Demikian juga dengan insecure, di mana ibu rumah tangga dianggap pekerjaan remeh. Jadi ketika ditulis dalam biodata, ketika didaftarkan di kelurahan, didaftarkan, bapak pekerjaan dokter, ibu pekerjaan apa? Iya, ibu rumah tangga atau tidak bekerja tulisannya. Siapa bilang nggak kerja itu? Siapa bilang ibu nggak kerja? Ibu bekerja 24 jam. Ibulah perawatnya ketika anak sakit, ketika suami sakit. Ibulah hakimnya ketika anak-anak bertengkar. Ibulah desainer rumahnya, menyusun rumah biar indah. Ibulah kokinya, memasak makanan yang lezat bagi keluarganya. Ya, ibulah juru bicara ketika anak satunya ngambek, satunya pengen dinaikin dan sebagainya. Ya, ibulah modelnya, ya, dan sebagainya. 24 jam. Siapa bilang? Jadi istrinya di mana? Enggak kerja, di rumah aja. Siapa bilang? Enggak kerja. Itu semua insecure. Dan masing-masing insecure ini ada jawabannya. Ya. Dan ini saya manut sama panitia aja deh. Sudah habis 5 menit. Waktu habis, ya, dan mungkin biar lebih efektif, kita gunakan untuk tanya jawab. Dan semoga saya bisa menjawab. Insyaallah. Ahsanallah ilaikum Ustaz Raihanul Bahrain Hafidhullah Ta'ala. Pertanyaan pertama adalah, Ustadz, saya memiliki riwayat hipertensi, jantung bengkak, asma, fungsi ginjal menurun 51%, dan ada kista ovarium 4 cm. Kemudian sering kesakitan terutama waktu berhubungan suami istri, sering menolak berhubungan suami istri karena keadaan. Apa yang saya lakukan, apakah berdosa? Jazakumullah khairan. Iya, sebagian ulama mengatakan ada hadis yang berbunyi, "Iza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anathal malaikatu hatta tusbiha." Itu hadis Nabi SAW. Apabila seorang suami memanggil istrinya ke firos, keranjang, kemudian dia menolak, maka dilaknat. Ini menunjukkan dosa besar. Dan para ulama menjelaskan dia harus bisa, apapun yang terjadi dia harus penuhi. Bahkan sebagian ulama, Syekh Soleh bin Utsaimin dalam syarahnya, walaupun dia merasa sakit yang sedikit, sedikit pusing, sedikit gak enak badan, layani suaminya. Enggak lama kok karena suaminya lemah syahwat. Enggak ya. Layani katanya, walaupun sakit. Karena kalau tidak dilayani akan terjadi kerusakan yang besar. Itu katanya. Kemudian kapan boleh menolak? Ketika sampai tahap menyakiti. Sampai menyakiti, sampai sakit sekali. Sampai sakit. Jadi ini dirinci, kalau memang katanya ya nggak ringan begitu, berusaha. Tapi kalau sampai sakit yang menyakitkan itu boleh menolak, tapi masih ada solusi lain. Solusi lain menggunakan tangan. Boleh. Solusi lain masih ada. Yang penting suaminya selesai hajatnya. Boleh pakai tangan. Ya, dan sebagian ulama dalil pakai tangan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Perempuan istri-istri kalian adalah sawah ladang, maka datangilah sawah ladang itu dari mana saja. Bagaimana caranya terserah, yang penting tidak dari dubur. Wallahu taala.
Ahsanallah ilaikum. Pertanyaan kedua Ustadz. Bismillah, izin bertanya, apakah ada hubungan antara insecure dengan kesehatan fisik dan mental seseorang? Saya pernah mengalami insecure ketika kehilangan anak ketiga usia 10 tahun. Dulu saya sangat ceria dan dengan anak sebagai hiburan, tapi setelah dia meninggal saya merasa kesepian dan sakit-sakitan selama 1 tahun lebih. Saya pernah ke psikiater, disarankan untuk kerja lulusan S1, tapi saya tidak sreg dengan saran tersebut. Bagaimana cara mengatasi rasa insecure saat kita menghadapi musibah yang dirasa sangat berat bebannya bagi seorang ibu yang kehilangan anaknya? Baik, kalau insecure memang ada kaitannya dengan kesalahan mental dan fisik seseorang, itu dua-duanya berkaitan. Ya, memang berat bagi seorang ibu kehilangan seorang anaknya. Dia yang mengandung 9 bulan, menyusui dengan kasih sayang, membesarkan, dan kenangan-kenangan indah masa kecil itu tertanamkan kepada seorang ibu, apalagi ibu yang dekat dengan anaknya. Cerianya, senyumnya, tawanya, rengekannya, nangisnya, perkembangan dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun menjadi memori yang indah tersimpan dan sangat sulit dilepaskan. Tentu seorang ibu menjadi terguncang dan mengalami masalah mental. Ya, memang suatu hal yang tidak ringan, berat. Ya, tetapi kita punya agama, kita punya syariat. Ya, kita harus yakini itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hiburan yang mungkin bisa menghibur bagi seorang muslim yang mendapatkan ujian kehilangan anak. Ada hiburan yang paling menghibur menurut saya. Ada hiburan yang paling menghibur menurut saya bagi seorang muslim yang kehilangan anak, yaitu mengingat beratnya ujian Nabi SAW. Nabi SAW memiliki 7 anak. 6 dari Khadijah, 1 dari Maria. Nabi SAW punya 7 anak. Semua anak beliau wafat terlebih dahulu kecuali Fatimah. Jadi siapa yang mengeluh anaknya meninggal 1? Siapa yang mengeluh anaknya meninggal 2? Siapa yang mengeluh anaknya meninggal 3? Siapa yang mengeluh anaknya meninggal 4? Nabi SAW punya anak 7. Semua anaknya meninggal terlebih dahulu kecuali Fatimah. Siapa yang lebih sedih dari Nabi SAW? Ustadz, ada yang meninggal ketika kecil. 3 anak laki-laki beliau meninggal ketika kecil. Qasim meninggal ketika kecil. Abdullah meninggal ketika kecil, anak laki-laki yang kedua. Bahkan Abdullah ini meninggal di awal-awal kenabian. Sedang berat-beratnya ujian. Berat-beratnya ujian fase Mekah. Meninggal Abdullah, masih kecil. Demikian juga Ibrahim meninggal, masih kecil. 18 bulan. Udah kenangan banyak. Sangat sedih beliau ketika Ibrahim meninggal. Kenapa beliau tidak punya anak laki-laki? Dia fitrah seseorang pengen punya anak laki-laki yang melanjutkan perjuangan, melanjutkan dakwahnya, melanjutkan kehidupan, melanjutkan estafet perjuangan kehidupan anak laki-laki. Tapi Ibrahim diwafatkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW sangat sedih sampai beliau tuangkan dalam hadis yang kita hafal sampai sekarang. Ya. Innal aina tadma, sesungguhnya mata mengalir, mengeluarkan air mata, wa qalbun tahzan, dan hati bersedih, wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzun. Sesungguhnya kami dengan perpisahan engkau wahai Ibrahim, hati kami bersedih. Meninggal anak laki-laki beliau, 3 meninggal masih kecil. 18 tahun, 2 tahun. Sudah memberikan kenangan, sudah bisa lari-lari, sudah bisa panggil bapak, ibu, abi, umi. Siapa yang lebih sedih dari Nabi? Dan anak-anaknya meninggal terlebih dahulu. Zainab meninggal terlebih dahulu. Ummu Kulsum, Ruqayyah meninggal terlebih dahulu. Tersisa Fatimah.
Ya, dan Fatimah pun meninggal berselang 6 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut saya, kalau kita pengen hiburan, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa menjadi teladan kita dan keteladanan dalam kesabaran dan ketakwaan. Adapun usulannya supaya kerja, itu maksudnya supaya dialihkan. Ada kegiatan positif. Ya, jadi bukan nggak harus bekerja keluar. Ya, bisa macam-macam, ngurus pengajian, yang ngurus TPA, ngajar anak TPA, masak, bisnis dari rumah, nggak apa-apa. Itu maksudnya supaya mengalihkan perhatian, tidak sedih terus. Mungkin demikian insyaallah. Ahsanallahu ilaikum. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dalam kesehatan, keberkahan ilmu, dan kemudahan dalam setiap dakwahnya. Izin bertanya Ustadz, yang pertama, bagaimana cara membedakan antara kurang iman dengan gangguan mental seperti depresi atau kecemasan? Karena ini sangat banyak terjadi dalam ibu rumah tangga dan stigma di antara kita itu disebut kurang iman. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan ibu rumah tangga untuk terus bertumbuh secara ilmu dan iman meskipun aktivitas di rumah sangat padat? Terima kasih Ustadz, jazakumullahu khairan. Ya, saya punya kajian khusus membahas bahwasanya kurang iman dengan gangguan mental itu suatu hal yang terpisah. Saya punya kajian khusus, nanti bisa dilihat. Ya, saya sebutkan di situ ada sekitar 7 atau 8 alasan. Ya. Ada 7 atau 8 alasan, ada judulnya, nanti bisa lihat di YouTube saya. Gangguan mental dan sakit jiwa bukan tanda pasti kurangnya iman. Ya, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alasan. Jadi sakit mental, gangguan jiwa bukan tanda pasti keimanan. Sehingga kita tidak boleh memvonis ada orang yang gangguan mental, gangguan jiwa, kurang iman, kurang sholat, kurang zikir, kurang ingat Allah, nggak boleh. Jadi kaedahnya kurang iman bisa mengantarkan kepada gangguan mental. Kita kurang iman ya gangguan mental. Tapi orang yang terkena gangguan mental belum tentu kurang iman. Sehingga tidak boleh memvonis. Yang boleh adalah kita dukung dan kita obati. Ada 7 berapa alasan di situ? Ada 7 alasan, nanti silakan merujuk, waktunya nggak cukup. Salah satunya aja alasannya, kenapa? Karena gangguan mental multifaktorial. Di situ ada faktor biologis, faktor genetik, faktor lingkungan dan sebagainya. Dan salah satunya keimanan. Contoh misalnya, kalau ada korban, ada bencana alam, banjir, longsor, kebakaran, gempa bumi. Banyak yang gangguan mental. Gempa bumi di beberapa tempat, di Lombok, di Cianjur, di Palu. Banyak yang kena gangguan mental. Goncang jiwanya. Itu baru bicara bencana alam. Belum kita bicara korban perang. Korban perang banyak. Gangguan mental. Anak-anak, laki-laki, anak-anak, perempuan, ibu-ibu, gangguan mental semuanya. Ya, ini disebut dengan trauma pasca bencana. Banyak. Bahkan ada yang tidak bisa memikirkan diri sendiri, itu gangguan mental semua. Apakah kita katakan korban bencana, korban perang, semua itu kurang iman? Enggak. Bukan kurang iman. Ya, bukan suatu hal yang kurang iman. Sehingga tidak bisa kita katakan. Ya, gangguan mental itu tanda kurang iman. Bukan ya. Tapi memang bisa jadi kurang iman mengantarkan gangguan mental. Ya iyalah kurang iman soalnya. Ya, intinya dari ini semua, kalau ada yang gangguan mental, jangan divonis, jangan disindir, kita dukung untuk sembuh dan kita kasih support. Seperti itu, insyaallah. Itu ya insyaallah. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi adalah apa yang bisa dilakukan ibu rumah tangga untuk terus bertumbuh secara ilmu dan iman meskipun aktivitas di rumah sangat padat. Iya, berarti ibu rumah tangga healing. Ya, healingnya ibu rumah tangga ya berdoa agar mendapatkan suami yang baik, suami yang meratukan, itu healingnya. Karena healing terbaik seorang istri adalah suaminya.
Healing terbaik istri adalah suaminya. Itu terbaik. Ya, selelah-lelahnya istri, kalau suaminya baik, tidak ada suara yang paling bahagiakan suara motornya suami sudah sampai depan rumah. Bahagia. Ya, seempuk-empuknya bantal di hotel, senyaman-nyamannya bantal di hotel, paling nyaman tidur di dekapan suami yang mencintai dan meratukan. Jadi healing. Kemudian healing yang kedua, ke majelis ilmu, belajar agama, ketemu teman-teman yang soleh dan soleha, ketemu teman-teman yang siddiqoh, yang jujur keimanannya. Jadi kalau ketemu benar-benar ikhlas. Kalau muji benar-benar ikhlas. Karena ketemu dengan teman-teman yang soleha, senyumnya senyum ikhlas. Beda kalau ketemu teman gosip ya senyumnya nggak ikhlas. Ya. Karena kalau ketemu teman-teman gosip, siapa yang nggak ada digosipin. Pas kita nggak ada, kita digosipin. Hati-hati ibu-ibu. Healing. Kemudian juga healingnya dengan apa? Baca Al-Quran. Healingnya apalagi? Ya, dengan sholat duha, sholat malam. Healingnya melakukan hal-hal mubah. Boleh belanja. Ya, healingnya apalagi? Ya, boleh akhir pekan keluar dengan keluarga. Boleh. Ya. Intinya demikian insyaAllah. Semoga Allah mudahkan. Ahsanallah ilaikum. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ini pertanyaannya Masya Allah banyak sekali. Ya. Tapi kami mengambil pertanyaan yang sesuai dengan tema kajian, yaitu tentang insecure menjadi seorang ibu. Setelah pertanyaan ini nanti mungkin Ustadz bisa memberikan pertanyaan, ada 9 hadiah door prize kepada peserta. Pertanyaan terakhir, Ana sebagai ibu rumah tangga, sekaligus ibu pekerja sangat merasa insecure karena belum bisa mendidik anak dengan baik. Masih sering membentak anak padahal tidak setiap saat bisa membersamai mereka. Ditambah menjalani LDM. Ya, wallahualam LDM. Long distance marriage. Oh, marriage. Ya. Ya. Taunya LDR. Ya. Kemudian bagaimana cara memperbaiki hal tersebut dan mengatasi insecure? Jazakallahu khairan. Iya baik ya. Ini ada 2 poin ya. Pertama LDM, yang kedua selain ngurus ibu rumah tangga juga bekerja di luar ya. Iya, jadi yang pertama yang paling penting adalah LDM-nya dulu. Yang paling penting LDM, long distance marriage. Artinya menikah tapi beda, nggak satu rumah, beda kota mungkin. Mungkin suami merantau kemana. Mungkin yang paling harus diselesaikan terlebih dahulu LDM-nya ini. Kenapa? Karena dalam Islam tidak dianjurkan LDM. Tidak dianjurkan LDR. Dalam Islam tidak dianjurkan. Kenapa? Yang namanya pernikahan menyatukan, bukan memisahkan. Nikah itu menyatukan. Sehingga tidak dianjurkan LDM. Ya. Tidak dianjurkan. Ini mungkin yang perlu didiskusikan serius dengan suami. Perlu didiskusikan serius dengan suami. Jangan LDM. Tidak dianjurkan dalam Islam. Kalau bisa tidak LDM, jangan. Diskusikan coba. Mengapa demikian? Namanya menikah menyatukan, bukan memisahkan. Yang kedua, Nabi pun tidak menyarankan. Pernah ada sahabiah datang kepada Nabi. Wahai Nabi, aku dilamar berapa orang? Dilamar oleh Muawiyah, dilamar oleh Abu Jaham. Dan dilamar dengan sahabat yang lain. Kemudian Nabi mengatakan, amma Muawiyah, adapun Muawiyah jangan terima lamarannya, dia fakir, miskin. Ini dalil bahwasanya rumah tangga itu butuh duit. Ya, jangan nikah itu modal apa? Modal nekat. Ya, modal cinta. Enggak apa-apa kita makan garam sama nasi. Yang penting kita berdua memupuk rasa. Cinta berdua. Ya, dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Jangan, Nabi bilang jangan nikah Muawiyah, dia fakir, nggak punya uang, maka nikah butuh uang. Ya, popok mahal, susu mahal.
Yang kedua, adapun amal Abu Jaham, jangan terima. Abu Jaham jangan terima lamarannya. Karena Abu Jaham fala yadau asahu an atikihi. Karena Abu Jaham itu tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Tongkatnya di pundak terus. Ulama mensyarah hadis ini jadi dua. Yang pertama, Abu Jaham ini, dia kasratus safar, banyak safar. Jadi dia tongkatnya ditaruh terus, dia safar. Kemudian yang tafsir yang kedua, syarah yang kedua, maksudnya tongkatnya di pundak terus, yaitu kasratu dorbatin nisa, sering mukul perempuan. Dia taruh di pundaknya. Yang kedua, jangan. Nah, jadi jangan nikah dengan Abu Jaham, dia itu sering safar, kamu LDM terus nanti. Jangan, Nabi nggak anjurkan. Makanya coba diskusikan dengan suami. Sebisa mungkin jangan LDM. Entah istrinya ikut suami atau suaminya ke sini. Ya, diskusi coba. Kalau penghasilan berkurang, coba diskusi. Bagaimana caranya kita hemat? Bagaimana caranya kita qanaah? Yang penting kita berdua, Bang. Karena Islam itu menyatukan, bukan memisahkan. Dan mendidik anak tanggung jawab dua-duanya. Bapak kepala sekolah, ibu madrasah. Coba diskusikan bagus-bagus. Mungkin itu sebabnya juga. Karena perempuan capek, lelah dan sebagainya. Healingnya adalah suami yang tanggung jawab. Healing sebaik-baik healing istri tadi siapa? Suaminya. Coba tanya istri, tidak ada suara yang bahagia. Suara motor suami datang ke rumah. Bahagia udah. Mungkin itu juga mungkin ya, capek, lelah di luar. Pulang-pulang suami nggak ada. Anak ngerepotin, udah sensitif. Coba ini cari dulu ya. Ini mungkin solusinya. Ya, didiskusikan baik-baik. Seperti itu. Ya. Cukup. Cukup insya Allah. Ya. Pertanyaan ini ya. Berapa hadiah? Ada 9, Ustaz. Berarti 9 pertanyaan nih. 9 pertanyaan belum termasuk buku Ustaz. Waduh banyak banget ya. Ini bukunya digabung aja ya. Banyak banget nih hadiah-hadiahan. Waduh, kalau gitu kita pertanyaan yang pertanyaan ini aja deh ya. Pertanyaan untuk akhwat atau untuk akhwat. Akhwat. Ya. Untuk akhwat ya, udah. Kalau gitu pertanyaan untuk akhwat. Nabi SAW bersabda, "Tazawwaju wadudal walud fa inni mukassirum bikumul umam." Nikahilah perempuan yang penyayang, yang wadud dan walud, subur. Pertanyaannya siapa yang paling banyak anaknya? Panitia akhwat tolong membantu yang angkat tangan ya. Berapa yang paling banyak? Ada berapa? 7? Ini yang paling banyak ya? Iya, berarti ya berapa yang 7 2 orang dapat ya? Ya, yang 7 2 orang Ustaz. Iya, itu dapat ya. Oh, oke. Dikasih. Pertanyaan. Ya. Langsung 2 berarti ya. Alhamdulillah langsung 2 orang nih. Oke. Pertanyaannya sedikit. Pertanyaan selanjutnya untuk akhwat lagi nggih. Ya. Untuk akhwat lagi. Akhwat lagi ya. Pertanyaan selanjutnya Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh, wa illa takun fitnatun fil ard wa fasadun arid." Apabila telah datang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka segera nikahkan. Pertanyaannya, siapa yang paling cepat nikah?
Mungkin menikah di usia 16 tahun. Yang 15 angkat tangan, nanti ditunjuk panitia. Satu orang 15. Yang 14 mungkin ada? Lima belas satu orang. Oh, oke. Berapa? Umur berapa nikah? Masya Allah 15 ya. 15 tahun menikah. Insya Allah berkah. Aduh. Satu orang, Bu, yang menikah 15 tahun, satu orang atau dua orang? Satu orang. Iya, dapat tadi. Yang mana? Silakan. Nih, dapat buku juga nih, Insya Allah. Pertanyaan lagi? Iya, pertanyaan lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran, min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah, summa sabila yassarah. Dari apa manusia diciptakan? Dari nutfah. Kemudian Allah bentuk menjadi bayi, kemudian summa sabila yassarah. Kemudian kami mudahkan jalan keluarnya, melahirkannya. Pertanyaan, siapa yang umurnya paling muda ketika melahirkan? Kelahiran pertama. Yang 15 tahun tadi? Iya, 16 tahun. 16 tahun. Berarti orang lain yang ganti. Iya. Tidak boleh dapat hadiah 2 kali. Berbeda atau sama orangnya? Sama. Harus beda orang. Beda orang yang lain. Yang 17 orang, 17 tahun berapa orang? Satu orang. Satu orang, Ustaz. Satu orang ya dikasih. 17 tahun. Hadiah apa? Monggo. Sisa berapa? Sisa ini 5, Ustaz. Bisa bisa untuk 2 pertanyaan. Oh, 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan aja biar cepet ya, udah mau maghrib ini ya. Oke, pertanyaan terakhir untuk 2 orang ya. Pertanyaan terakhir untuk 2 orang. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan menuntut ilmu, Allah mudahkan perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Iya, pertanyaannya apa kira-kira? Apa? Yang paling jauh atau yang pertama kali datang, Iya, Ustaz? yang paling jauh. Yang paling jauh kalau ada absen boleh yang pertama kali datang. Iya, boleh. Ya, jadi yang paling jauh rumahnya sama yang pertama kali datang. Ya, pas 2 orang. Yang mana, Ustaz? Oh, digabung aja. Oh iya. Nanti dilihat
dilihat dari absensi yang pertama kali datang dan yang paling jauh, panitia putri mohon dikoordinasikan. Ya baik, insya Allah mungkin demikian yang bisa kita sampaikan para akhwat, ibu-ibu, para muslim.